Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama dan menjadi simbol perjuangan, keteladanan, dan kepemimpinan sejati. Analisis dari kepemimpinan Jenderal Sudirman adalah 1. Kepemimpinan visioner, 2. Kepemimpinan dengan keteladanan, 3. Kepemimpinan transformasional, dan 4. Kepemimpinan strategis. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Karsid Kartawirya, seorang pekerja di pabrik gula, dan ibunya bernama Siyem. Karena kondisi ekonomi keluarganya, Sudirman diadopsi oleh keluarga ningrat, Raden Cokro Sunaryo, yang bekerja sebagai asisten Wedana. Sejak muda, Sudirman dikenal taat beragama dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia menempuh pendidikan di HIS, Hollands Indische School, lalu melanjutkan ke Mulu, ketika Belanda melancarkan agresi militer dan menduduki Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditawan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Wiroto di Solo, dan Jenderal Sudirman tetap memimpin pasukan TNI melakukan perang milik Muhammadiyah dari hutan dan pegunungan di Jawa Tengah. Sudirman menjadi ditandu oleh pasukannya dan sekolah Muhammadiyah di Cilacap selama berbulan-bulan. Saat pendudukan Jepang, Sudirman bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang. Disinilah kemampuan militernya mulai dikenal. Ia diangkat sebagai komandan batalion PETA di Banyumas dan menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PETA dibubarkan. Sudirman kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada 5 Oktober 1945, TNI secara resmi dibentuk dan Sudirman ditunjuk menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas. Namanya mulai dikenal luas setelah memimpin pasukan dalam pertempuran Ambarawa pada November hingga Desember 1945, di mana ia berhasil mengusir pasukan Inggris dan Nica dari Ambarawa. Atas keberhasilan ini, ia diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 18 September 1945. Dalam usia yang masih sangat muda, ia memegang tanggung jawab besar sebagai pemimpin tertinggi militer Indonesia. Meskipun dalam kondisi sakit, Sudirman menolak dirawat secara intensif demi tetap berada bersama pasukannya. Strategi gerilya yang ia tetapkan berhasil mengganggu pasukan Belanda dan membuat mereka kewalahan. Perjuangan gigihnya turut memberikan tekanan kepada Belanda dan membuka bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir 1949. Setelah kembali dari perang gerilya, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman terus menurun. Ia wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang, hanya beberapa bulan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta.